Salam, jumpa kembali dengan Pendeta Momon Awangsa dalam siaran Rohani Kristen hari ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita hari ini adalah iman yang ragu. Iman yang ragu. Pembacaan kita dari Yohanes pasal 20 ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dalam nama Roh Kudus, nama di atas segala nama yaitu Tuhan Yesus, berkatilah firman-Mu pada hari ini. Berikan iman yang kokoh dalam hidup di dunia ini mengiring jalan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami naikkan doa kami. Haleluya. Amin. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pasca kematian daripada Tuhan Yesus di kayu salib, iman murid-murid menjadi sangat tergoncang. Salah satunya adalah Thomas. Setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian, yaitu perayaan Paskah kemarin, lalu Tuhan Yesus mendatangi murid-muridnya. Dan murid-muridnya saat itu langsung percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi sayang, Thomas tidak ada di situ. Dan murid-murid yang lain berkata kepada Thomas bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Lalu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Thomas berkata, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum mencucukkan jariku ke dalam bekas paku dan ke lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa penyebabnya sehingga Thomas itu tidak percaya kepada Tuhan Yesus, kepada perkataan murid-murid daripada Tuhan Yesus juga? Sebabnya adalah yang pertama, konsep pemahaman Thomas tentang Mesias sangat keliru. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Mesias datang dalam semarak dan penuh kemegahan, bukan dengan kesederhanaan. Itulah dua alasan maka Thomas menyangkal dan tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka ketika Thomas bersama dengan murid-muridnya ada di satu pertemuan di rumah yang pada saat itu terkunci, maka tiba-tiba datanglah Tuhan Yesus kepada mereka. Dan pada saat itu juga kagetlah Thomas. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka disitulah hatinya, pikirannya, roh diterangi dengan konsep yang benar. Konsep yang benar tentang Tuhan Yesus. Yang pertama, Tuhan Yesus datang sebagai hamba. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan Yesus datang menderita, mati di kayu salib untuk mengampuni atau menebus dosa-dosa manusia. Maka Tuhan Yesus datang kepada murid-muridnya, dan Thomas juga ada di situ dalam Yohanes pasal 20 ayat 27-29. Lalu Tuhan Yesus berkata, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Lalu yang kedua, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, kata Tuhan Yesus. Lalu yang ketiga, jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Dan yang keempat, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang luar biasa yang dilihat oleh Thomas, yang ditangkap oleh Thomas secara pikiran, secara hati, secara roh, secara kasat mata. Dan pada saat itu Thomas tersungkur di hadapan Tuhan, dan dia berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Itu adalah pengakuan pribadi yang luar biasa yang didapati oleh seorang yang ragu imannya. Setelah Tuhan Yesus membuktikannya, maka disitulah Thomas tersungkur, ya Tuhanku dan Allahku. Nah, biarlah dalam konsep-konsep yang kita keliru dalam mengiring Tuhan, dalam mengikut jalan Tuhan, hari ini diluruskan oleh tangan Tuhan, bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia ini
untuk mengampuni orang-orang yang berdosa, mati di kayu salib bagi kita semua. Dan biarlah Thomas yang menjadi saksi itu menguasai kita, melindungi kita, memberikan pencerahan kepada kita bahwa memang Yesus adalah Tuhan kita. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih dalam keraguan iman yang dihadapi oleh Thomas. Sering kami juga ragu ya Tuhan. Dan kami mohon di hadapan Bapa, berikan penerangan secara pribadi. Dan biarlah roh Tuhan menguasai kami, menjamah kami, memberkati kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan kami mohonkan doa kami. Haleluya, haleluya, amin. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan pada saat ini dan terimalah berkat Allah. Kiranya kasih karunia, anugerah damai sejahtera, berkat yang datang daripada Allah Bapa di dalam putranya Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus yang akan memberkati saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali. Semua katakan amin, amin, amin. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan.